Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik ingin menjelaskan mengenai intoleransi dan anti radikalisme. Kami akan membahas mengenai HTI, yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muafiq, NIM 2513903011021. Saya Muhammad Akibir Punggo, NIM 2519103011115. Saya Ramzi Akbar, NIM 2519103011144. Saya Raffi Ahmad Faikur Rizky dengan NIM 251910301124. Saya Palma Syahdi Prasila dengan NIM 251910301104. Saya Dava Agustian dengan NIM 251910301088. Mengapa gerakan radikalisme khususnya HTI itu ada? Ya karena ada beberapa faktor. Contohnya bisa faktor global, faktor sosial politik, dan juga faktor latar belakang ideologi mereka. Kemudian bagaimana gerakan mereka atau bagaimana mereka bergerak? Gerakan mereka itu dari kajian-kajian rutin, biasanya di masjid, seminar, diskusi kampus, dan lain sebagainya. Atau juga bisa dari media sosial, buku, dan semacamnya. Kemudian apa peran mahasiswa untuk peka terhadap isu tersebut? Peran mahasiswa itu bisa mendalami atau mencari di internet bagaimana ciri-ciri dari organisasi mereka, atau jika mau mencari aman, jika ingin mendengarkan pengajian, dengarkanlah pengajian dari ulama yang memang ulama-ulama besar. Contohnya seperti Ustaz Abu Somad atau Ustaz Hadi Hidayat. Dan juga mereka harus bisa mengatakan tidak kepada jika ada orang yang mengajak mereka. Jika mereka tidak mengatakan tidak, kemungkinan mereka akan masih didekati oleh organisasi tersebut. Pertanyaan pertama, bagaimana radikalisme dan sikap intoleransi itu ada? Karena adanya elemen kebenaran tunggal dan pengkafiran, seperti yang dicontohkan HTI memicu benturan ideologis dengan negara. Yang kedua, bagaimana geraknya mereka? Gerakan mereka berjalan melalui pendekatan halus di kampus, demonstrasi, media sosial, serta sayap mahasiswa seperti Gama Pembebasan. Yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa untuk terhadap isu tersebut. Pertama itu HTI mendorong Mahasiswa sebagai agen kritis wajib berperan aktif dalam literasi digital, dialog antar agama, penguatan nilai kebangsaan, dan perorganisasian kampus yang inklusif. Pertanyaan yang pertama, yakni mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Gerakan radikalisme dan intoleransi itu Alamak hujan, Wak. ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti pada video yang kami berikan, yakni HTI Hizbut Tahrir Indonesia, yang mana konsep HTI ini berlandaskan dengan agama yang tidak sesuai dengan Pancasila yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, yakni bagaimana gerakan mereka, yakni gerakan HTI tersendiri. Gerakan HTI tersendiri yang pertama, penyebaran ideologi menggunakan forum kajian media sosial dan literatur untuk menanamkan ide dari awal. Yang kedua, rekrutmen nanti sering pada mahasiswa baru yang masih mencari jati diri dan perantauan. Kemudian yang ketiga, yakni apa peran mahasiswa untuk menekan radikalisme tersebut. Mahasiswa adalah salah satu target utama gerakan radikal, jadi kesadaran kritis itu wajib. Peran yang bisa diambil yakni meningkatkan literasi ideologi dan wawasan kebangsaan, memahami Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI secara mendalam, kritis terhadap narasi yang menolak sistem negara, aktif di organisasi positif, dan lawan dengan narasi tandingan. 1. Mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu dari HTI itu ada? Yang pertama itu HTI mendorong penerapan Khalifah Tahariyah sebagai salah satu sistem pemerintahan Islami. Ide ini bertentangan dengan keragaman Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Nomor soal yang kedua, bagaimana gerakan mereka berjalan? HTI dan organisasi serupa sering masuk ke kampus atau sekolah dengan menyebarkan selebaran ataupun propaganda yang halus. Soal yang ketiga, apa peran mahasiswa agar peka terhadap satu isu tersebut? Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan, memperkuat identitas berlandaskan Pancasila dan menjaga NKRI. Mereka tidak boleh
membiarkan kelompok intoleran menguasai ruang sosial, di kampus maupun di media sosial. Terima kasih. Mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Nah, secara ringkas, beberapa akar utama saling membuat. Pertama, narasi ideologis eksklusif. Kelompok radikal menawarkan penafsiran tunggal yang menolak kerangka Pancasila atau demokrasi. Jadi video mata najwa menunjukkan bahwa doktrin semacam itu dipakai untuk menentang dasar negara. Lalu yang kedua, kekecewaan. Ketidakadilan ekonomi, sosial, politik membuat orang menerima solusi yang ditawarkan kelompok radikal. Pemerintahan menyebut intoleransi dan celah-celah sosial sebagai bibit berkembangnya radikalisme. Yang terakhir, pencarian identitas pada masa muda, mahasiswa atau pemuda dalam fase mencari jati diri, mudah terpengaruh oleh komunitas yang memberikan makna, tujuan, atau kekuatan moral. Di kasus menunjukkan mahasiswa sering jadi medan rekrutmen awal. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana gerakan mereka dapat berjalan? Praktik yang sering ditemui dalam video tersebut melakukan pendekatan secara bertahap, mulai dari kajian atau komunitas yang tampak bisa eksklusif. Target awal biasanya adalah mahasiswa baru atau perantau. Yang kedua, organisasi yang terstruktur dan jaringan yang luas. Ada struktur kader, kaderisasi ideologi, dan pembagian peran. Yang ketiga, eksploitasi media digital seperti YouTube, Telegram, Twitter, dan media sosial lainnya. Lalu yang terakhir adalah simbolisme dan klaim legitimasi agama. Penggunaan istilah-istilah religius, cerita sejarah atau rujukan selektif untuk membangun otoritas moral yang sulit dibantah oleh orang awam. Lalu pertanyaan ketiga, apa peran mahasiswa agar peka dan efektif terhadap isu ini? Yang pertama, membangun kesadaran dan pendidikan pada individu masing-masing. Poin A, kurikulum kewarganegaraan dan literasi digital. Dorong fakultas mengadakan workshop wawasan kebangsaan, metode berpikir kritis, dan literasi media. Poin B, pelatihan deteksi dini. Ajarkan tanda-tanda radikalisme, tekanan untuk tidak bertanya, isolasi sosial. Ini memudahkan teman seangkatan untuk mengenali potensi masalah. Jadi pertanyaan pertama, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi dari HTI itu ada? Karena resonansi ideologi di era digital. Nah, meskipun HTI telah dibubarkan secara formal, pengaruhnya masih menyebar di dunia maya. Ideologi seperti ini kian mudah menyebar melalui media digital, memperbesar potensi polarisasi sosial, dan memperlemah kohesi masyarakat. Pertanyaan kedua, bagaimana gerakan mereka berjalan? Karena dominasi wacana keagamaan di lingkungan akademik. Nah, banyak ex-HTI atau mantan HTI atau kelompok tarbiyah mampu menguasai narasi agama di beberapa kampus negeri yang berpotensi mempengaruhi pandangan normatif mahasiswa lainnya. Yang pertanyaan ketiga, apa peran mahasiswa agar peka terhadap isu tersebut? Yaitu mengedukasi dan menggerakkan publik. Mahasiswa bisa menginisiasi pelatihan, dialog lintas agama, dan karya tulis ilmiah yang menumbuhkan kesadaran toleransi. Misalnya, kampanye lewat KTI yang memperkuat antibodi ideologi Pancasila melalui modernisasi beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron Sadi. NIM saya yaitu 251910301164. Kenapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Karena terdapat faktor pendidikan yang dimana kurikulum yang tidak inklusif. Bagaimana gerakan mereka? Yang pertama yaitu penguatan media dan literasi digital. Yang kedua yaitu penguatan peran keluarga. Apa peran mahasiswa untuk peka terhadap isu tersebut? Nah,
peran mahasiswa tersebut yaitu untuk menyebarkan pemahaman tentang moderasi, beragama, dan toleransi.